الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan, di pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas salah satu daripada dosa besar adalah berkumpul, bermajlis dengan para peminum khamar atau dengan para ahli maksiat, sehingga duduk tersebut menyebabkan kita terjerumus ke dalam kemaksiatannya, atau paling kurang kita masuk dalam kategori ridha terhadap apa yang mereka lakukan. Sederhana, ketika seseorang sedang meminum khamar lalu kita menemaninya walaupun kita tidak minum, tapi dianggap kita telah lalai dari amar ma'ruf nahi mungkar, dan dianggap kita ridha dengan maksiat yang terjadi di hadapan kita, maka hukumnya pun haram. Dan ini berlaku pada semua perkara. Berkumpul bersama para koruptor, maka dianggap bahagian dari mereka. Maka itulah yang menyebabkan jangan bersama-sama berada di dalam komunitas orang-orang yang melakukan maksiat. Baik, kita lanjutkan dosa besar berikutnya, yaitu al-la'bu bin nardi, bermain dadu. Ya, nardun itu, atau dalam bahasa lain nardashir, itu maknanya bermain dadu. Ya. Dan tentu kita kenal dengan yang namanya dadu. Dari dulu dadu itu hanya mengalami perubahan fisik, tapi modelnya sama, yaitu sesuatu yang dibuat dengan mengandalkan bilangan-bilangan dari 1 sampai 6, kemudian dilemparkan, dan itu menjadi penentu langkah-langkah dalam permainan. Itu disebut nardun. Dalam banyak kitab ini diulang tentang hukum bermain dadu. Nah, jemaah melakukan Allah, sebelum kita lanjutkan, kita perlu fahami lebih dahulu bahawa dalam agama ini ada tidak dilarang bermain, tidak dilarang untuk menyenangkan diri dengan permainan-permainan, selama permainan itu tidak masuk kategori yang haram atau makruh. Maka dikenallah dalam Islam ada yang diajarkan malah oleh Nabi, permainan-permainan yang sunnah atau yang mendukung agama, yang dapat menyebabkan keterampilan, maka itu masuk kategori sunnah. Contohnya bermain panahan, kemudian bermain yang sejenisnya, tembak menembak, sampai seseorang terbiasa untuk mengetahui cara, dan bahkan kalau dibutuhkan dia bisa membela negaranya.
termasuklah berkuda, berenang dan sejenisnya yang sifatnya bermanfaat, tidak dilarang. Bahkan dulu Aisyah radhiyallahu anha itu sampai terpekur melihat orang-orang Habasyah meloncat-loncat dengan tarian perang, dan itu pun dilakukan di masjid pada waktu itu, dan Nabi tidak melarangnya. Ya, tentu beda masjid dulu, karena dulu terdiri dari pasir dan kerikil. Jadi itu bukan berbentuk tarian, tapi lebih kepada seperti orang latihan perang dari kaum Habasyah, dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW. Nah, ini permainan-permainan yang dibolehkan. Nah, kemudian ada permainan yang bersifat makruh. Makruh ini tentu dengan illah bahwa dia masuk kategori melalaikan. Jadi permainannya dari halal, dari dibolehkan menjadi yang makruh kalau sudah mengganggu keadaan ibadah, maka semua permainan bisa masuk kategori makruh. Ada yang model permainan makruh karena menghilangkan kewibawaan atau muru'ah. Di dalam kitab Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah termasuklah salah satu permainan yang makruh adalah bermain dengan lomba burung. Jadi kalau hari ini bermain mengadu suara burung, jadi itu disibukkan dengan burung itu dari pagi sampai malam, duduk di depan sangkar burung, lalu meminta si burung untuk bernyanyi dengan berbagai suara, lalu kemudian dibuat event. Jadi sampai azan dia lewatkan, salat tak ada. Ini kebiasaan orang-orang yang hari ini memelihara burung untuk tujuan itu. Nah, ini hal-hal yang begini itu bahkan bisa jatuh ke haram di saat ibadah mulai dihilangkan, dan dia sudah lalai dengan keadaan itu. Mungkin burung yang dipeliharanya pun akan mencacinya. Sebenarnya burungnya itu mengatakan bahawa kajak semayang juga dia, pakai angin leu maju-maju, pergi solat sana, untuk apa dia saya terus-terusan. Mungkin burungnya pun mengatakan engkau bodoh sekali. Tapi sayangnya orang bodoh sudah dibodoh-bodohi oleh burungnya sendiri, dia pun tak sadar. Jadi pemelihara-pemelihara yang model begini ini memang banyak menghabiskan waktu. Dan saya melihat mereka berkumpul dengan sesama penggemar burung ini, lalu kemudian ada yang buat konten, lalu menunggu kapan bisa diadu suara burung. Memang kebodohan. Nah, ini hal-hal yang tidak pantas karena menghilangkan muru'ah, menghilangkan kehormatan, kewibawaan seseorang, sekaligus bisa berubah menjadi haram. Dan yang berikutnya, semua permainan bisa dalam bentuk haram apabila sudah jatuh ke dalam unsur-unsur perjudian. Dan ini apabila dilakukan dengan bentuk qimar, yaitu taruhan dalam bentuk apapun, termasuklah permainan dadu yang menyebabkan terjadinya qimar atau perjudian atau pertaruhan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu. Kata Allah, innamal khamru, hanya saja. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau sudah dipakai kalimat innama, berarti benar-benar tidak ada jalan kecuali Allah ingin membatasi apa yang disebutkan benar-benar haram. Jadi kalau sudah disebutkan innamas sadaqatu lil fuqara, zakat itu hanya boleh untuk 8 kelompok. Kalau sudah dipakai innama, maka tidak boleh keluar zakat dari 8 kelompok. Maka jumhur ulama mengatakan tidak boleh zakat itu diperuntukkan untuk pembangunan masjid. Tidak boleh zakat itu diperuntukkan untuk
sesuatu yang tidak berbentuk 8 kelompok yang disebutkan setelah kalimat innama. Nah di sini Allah mengatakan innamal khamru, hanya saja atau sesungguhnya khamar wal maisir, perjudian, wal ansab, mempersembahkan hewan untuk berhala, wal azlam, bermain undian panah atau mengundi dengan panahan. Ini maksudnya dulu orang jahiliyah itu mengundi nasib dengan anak panah. Jadi mereka memasang beberapa anak panah, kemudian dia letakkan kertas, dia bungkus dengan kertas, dan di situ ada tulisan-tulisan yang mereka inginkan, dan mereka akan memilih anak-anak panah tersebut, dan apa yang dia dapatkan dari kertas tersebut itulah yang menjadi nasibnya. Nah ini perkara ini kata Allah semuanya min amali syaitan, termasuk amalan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, jauhkanlah dirimu dari permainan ini, la'allakum tuflihun, semoga engkau bisa beruntung di hari kiamat nanti. Jadi semua permainan yang jatuh ke dalam dunia seperti ini, ya, di dalamnya ada perjudian, lalu kemudian melalaikan urusan agama, itu bisa haram. Dan orang kalau sudah masuk ke dalam pertaruhan, maka tidak ada lain. Allah ingin menjelaskan berikutnya ayat sambungannya, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sebenarnya dengan permainan itu syaitan menginginkan engkau jatuh ke dalam kebencian, permusuhan, lalu engkau mulai saling mencaci sampai bahkan membunuh. Ini yang terjadi dengan orang-orang yang di saat dia kalah dia tidak bisa terima, dan pemenang pun tak pernah merasa cukup dengan apa yang mereka dapatkan. Jadi ini secara umum bentuk permainan yang haram. Nah, jawab melakukan Allah, salah satu yang ternyata di dalam hadis yang mengindikasikan permainan haram adalah an-nardu, yaitu bermain dengan dadu. Dan ini disebutkan dalam beberapa hadis dengan gamblang. Di antaranya hadis dari Abu Daud, juga oleh Ibnu Hibban Al-Hakim dengan derajat yang sahih, dari Abi Musa Al-Ash'ari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, man la'iba binardin aw nardashir faqad asallaha wa rasulah. Barang siapa yang bermain dadu, dadu itu ada dua sebutan, nardun dan nardashir, faqad asallaha wa rasulah, dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Hadis ini derajatnya kuat. Lalu kemudian dikuatkan lagi dengan hadis riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan, man la'iba bin nardashir, barang siapa yang bermain dengan dadu, faka'annama sabagha yadahu bi damin khinzir, bidami khinzir. Barang siapa yang bermain dadu, maka dia telah mencelupkan tangannya ke dalam darah babi. Ini hadis riwayat Muslim dengan derajat yang sahih, dari Sulaiman bin Buraidah. Jadi Rasulullah mengandaikan dengan mencelup tangan ke darah babi, atau mencelupkan tangannya. Dalam hadis berikutnya juga riwayat Muslim dan Abu Dawud Ibnu Majah, faka'annama ghamisa yadahu fi lahmi khinzir wa dahmi. Orang yang bermain dadu seperti orang yang mencelupkan tangan ke dalam daging babi atau darahnya. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Ya'la wal Baihaqi juga dengan derajat yang sahih, ada yang mengatakan hasan. Rasulullah mengatakan, masalul ladzi yal'abu bin nardi, permisalan orang yang bermain dengan dadu, summa yaqumu yusalli mislul ladzi yatawadda bil qayh wa damil khinzir summa yaqumu wa yusalli.
Orang yang bermain dadu itu permisalannya seperti orang yang salat, lalu dia berwuduk sebelum salatnya dan dia berwuduk dengan darah babi. Setelah dia berwuduk dengan darah babi, barulah dia salat. Dengan begitu kita pasti tahu bahawa tak mungkin diterima salatnya. Dan semua hadis-hadis ini tidak ada bantahan tentang kesahihan atau kekuatan hadisnya. Nah, di sinilah kemudian para ulama mengambil kesimpulan bahawa bermain dadu, yang pertama, kalau itu dijadikan sebagai alat perjudian, maka jelas keharamannya. Jadi dijadikan alat untuk bertaruh, dijadikan sebagai sarana perjudian, maka jelas keharamannya. Makanya meja-meja judi yang mengandalkan dadu, apapun bentuknya, yang mungkin kita sendiri pun tak tahu bagaimana cara bermainnya, bagaimana cara berhitungnya, maka semua itu masuk kategori haram. Dan haram pula orang-orang yang menyediakan fasilitas, haram pula pemerintah yang membiarkan itu terjadi. Di Malaysia itu bahkan, sebenarnya bukan Malaysia saja, kalau di Indonesia itu hal yang mungkin lumrah. Di Malaysia di bawah pimpinan Mahathir itu diizinkan Pak untuk membuat tempat terjadinya permainan judi terbesar, iaitu di Genting Highland. Bagi bapa yang mungkin pernah ke sana, itu memang disediakan kasino di Malaysia, terbesar di Malaysia, dan itu dijadikan sarana untuk berjudi dengan alasan orang datang lalu visa mereka ambil, dan itu menjadi salah satu masukan ke negara sampai hari ini Pak. Makanya pemerintah ini kadang-kadang sebagai seorang presiden, tanggungjawabnya besar sekali di hadapan Allah, karena dia yang menandatangani, mengeluarkan izin untuk terjadinya maksiat. Orang hari ini berebut-rebut untuk mendapatkan kursi menjadi tampuk pimpinan, padahal dia lupa hisabnya begitu panjang dan dia tidak bisa lepas dengan semua maksiat yang dia izinkan di kotanya. Jadi sungguh aneh orang hari ini menjerumuskan diri ke dalam neraka dengan mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin-pemimpin tanpa berniat baik untuk mencegah semua maksiat. Jadi ini hal-hal yang kadang-kadang orang lupa. Yang teringat cuma uang masuknya saja. Yang teringat ketika tanda tangan sebuah proyek besar, dia akan mendapatkan dana ratusan juta dengan satu tanda tangan, lupa hisab di akhirat. Jadi model begitu Pak. Ini haram, jelas keharaman kalau dadu itu dijadikan sarana untuk bermain judi. Kemudian pandangan ulama berikutnya, bagaimana kalau seandainya hanya sebuah permainan tanpa ada taruhan dan tanpa ada unsur-unsur perjudian, tapi bermain dengan dadu. Dan kita sudah tahu dari kecil kita bahwa ada permainan yang dulu pun kita bermain dengannya. Contohnya ludo, ular sawah apa ular tangga itu, ular tangga Pak. Ludo, ular tangga, monopoli, itu kan permainan kita waktu kecil Pak. Dan sampai sekarang terpelihara itu, masih ada sampai sekarang, bahkan lebih murah lagi harganya itu. Satu kertas 5.000 ya, satu kertas 5.000, bolak-balik, di belakangnya ular, di atasnya ludo. Jangan tanya kenapa saya tahu, ya karena ada di toko-toko lah Pak. Ya. Jadi jemaah melakukan Allah, anak-anak kita bermain itu, apalagi menghadapi persiapan Ramadan. Ada orang tua yang sudah mempersiapkan bahan-bahan itu untuk berada di dalam Ramadan. Mereka mengatakan ke anak-anak mereka, tenang nak, ayah akan belikan kamu ludo, ular tangga, monopoli, biar kamu nanti bermain dalam Ramadan, jadi tidak terlalu terasa puasanya. Dan itu yang terjadi, semua bermain dengan dadu. Nah di sini para jumhur ulama, itu khilaf dalam masalah seperti ini. Mereka tidak
tidak sepakat mengatakan satu hukum. Namun jumhur ulama mengatakan makruh, mengatakan makruh, karena di dalamnya tetap walaupun tak dijadikan alat bertaruh, hanya sekedar permainan, tapi tetap ada unsur takhmin. Takhmin itu untung-untungan, tebak-tebakan. Jadi untuk melangkah itu lempar dulu dadunya, apakah setelah itu kita beruntung atau tidak. Bisa jadi kita beruntung, bisa jadi tidak. Walaupun itu bentuknya permainan, tapi otak ini dilatih untuk melakukan spekulasi, dan itu terjadi hanya dengan melempar dadu. Jadi ketika keluar misal contohnya angka 6, maka kita melangkah 6 langkah, ternyata kena razia, berarti kita tidak untung. Itu contoh. Jadi takhminnya dapat, sifat spekulan di situ dapat. Kita tidak bisa menentukan langkah-langkah oleh diri kita hanya dengan mengandalkan dadu. Jadi para jumhur ulama tetap mengatakan terlarang dalam bentuk kemakruhan. Jadi kalau dipasang jadi alat bertaruh, haram total. Tapi kalau seandainya tak dipasang pun, hanya permainan, maka dia bisa menyebabkan kemakruhan. Bahkan dalam Ramadan itu termasuk perbuatan makruh, melalaikan hari-hari Ramadan. Tapi kalau sudah naik levelnya sampai meninggalkan salat, karena orang kalau sudah bermain itu kadang-kadang lupa, walaupun bermain dengan anak sendiri itu lupa. Itu kalau sudah sampai melalaikan ibadah dalam Ramadan, tak lagi baca Quran, salat tak berjamaah, meladeni anak bermain dengan dadu tersebut, maka naik lagi, kata para ulama, tingkatannya kembali menjadi haram. Jadi jumhur ulama tetap melarangnya. Kalau begitu tak perlu kita pelihara permainan ini, digantilah dengan permainan yang lebih bermanfaat. Nah, kemudian sebahagian ulama yang lain mengatakan mubah selama tidak ada unsur-unsur perjudian di dalamnya. Tapi yang ulama yang mengatakan mubah sedikit, lebih banyak yang mengatakan makruh. Jadi oleh kerana itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam hari-hari kita kadang-kadang kita mulai berfikir, kenapa itu pun diharamkan? Bukankah itu hanya permainan anak-anak? Jadi sebenarnya para ulama juga berbicara di atas dalil. Mereka ingin mengatakan sejauh mana engkau taat kepada Nabi SAW. Walaupun engkau tahu mungkin dadu itu di masa dulu dengan sekarang bisa jadi berbeda maksud dan tujuan, tetapi ketika semua bentuknya sama, maka yang perlu dipertanyakan, kalau Nabi sudah mengatakan hal yang haram, dengan banyaknya hadis tadi yang bermain dadu seperti mencelupkan tangan ke daging atau darah babi, itu menunjukkan sesuatu yang haram. Jadi Nabi mentamsilkannya ke binatang yang haram. Pertanyaannya, sejauh mana engkau taat kepada Nabi-Mu? Inilah yang kemudian menjadi kesimpulan dalam mengambil keputusan tentang permainan yang ada unsur-unsur dadu di dalamnya. Baik, ini hal yang perlu kita jauhi, dan jangan biasakan anak kita bermain dengan permainan ini. Jadi jemaah melakukan Allah, mudah-mudahan kita bisa bertahan, kita bisa melakukan dan menampakkan ketaatan kita kepada Nabi SAW. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.